Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Kurnia Rahman Priyono dengan nomor induk mahasiswa 2003010. Di sini saya mendapatkan bagian etiologi pada kasus torticollis, yang mana etiologi dari kasus torticollis ini sebenarnya yang tepat itu belum diketahui, namun untuk saat ini penyebab dari kasus tersebut adalah karena persalinan yang sangat sulit, sehingga membutuhkan bantuan pada saat persalinan dengan menggunakan alat yang bernama forceps. Kemudian juga disebabkan karena posisi bayi dalam kandungan yang salah, dan penggunaan alat forceps tadi dapat menyebabkan cedera pada otot sternocleidomastoideus. Nah, kemudian torticollis juga dapat disebabkan karena adanya trauma dalam proses persalinan tersebut. Selain itu juga torticollis pada bayi juga disebabkan oleh terjadinya kesalahan posisi leher pada saat bayi masih berada di kandungan atau uterus. Bila bayi dalam kandungan tersebut posisi kepalanya berada pada posisi yang salah secara terus-menerus, dapat menyebabkan terjadinya penekanan pada otot sternocleidomastoideus. Dengan hal tersebut maka dapat menimbulkan terjadinya ischemic atau kecacatan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipulwanti dari D3 Fisioterapi Universitas Widyasada Semarang. Di sini saya akan menjelaskan patologi pada torticollis. Posisi kepala yang tidak normal di dalam kandungan dapat menyebabkan terjadinya pemendekan atau kontraktur pada otot sternocleidomastoideus karena posisi kepala dan leher dapat dalam keadaan deviasi. Kelainan yang tampak akibat dari adanya trauma dapat proses persalinan, terutama pada proses persalinan yang sulit dan memerlukan alat bantu persalinan seperti forceps, dapat mengakibatkan terjadinya penekanan pada otot sternocleidomastoideus atau tarikan yang berlebihan antara bahu dan leher, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perobekan dan pendarahan pada jaringan otot. Robekan otot sternocleidomastoideus dapat terjadi pada fleksi lateral leher yang kuat. Pendarahan ini jika tidak terserap dalam waktu yang lama akan mengakibatkan terjadinya fibrosis dan pemendekan pada jaringan otot, sehingga otot akan kehilangan elastisitasnya. Apabila otot tersebut dibiarkan atau tidak mendapatkan perawatan yang khusus dan intensif, maka akan menimbulkan adanya kecacatan dan akan mengikuti selama pertumbuhannya, yaitu akan tampak ke asismetrianya atau ketidaklurusannya dalam posisi kepalanya. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfanani Astiani, NIM 2003009, Prodi D3 Fisioterapi. Kali ini saya akan menjelaskan patofisiologi torticollis. Patofisiologi torticollis melibatkan pemendekan otot-otot di sekitar leher, terutama otot sternocleidomastoideus. Gangguan otot yang terjadi dapat berupa kontraktur, yang juga dapat melibatkan otot trapezius, splenius, scapula, scalenius, dan platysma. Gangguan otot-otot ini dapat disebabkan oleh proses yang idiopatik maupun proses inflamasi, infeksi, tumor, atau trauma. Otot sternocleidomastoideus terletak di daerah anterior leher. Insersinya terdapat pada sternum, clavicula, regio occipital, dan mastoid. Serabut otot memiliki arah oblik ke atas dan keluar. Otot ini berperan dalam rotasi
kontralateral, kemiringan hips lateral, dan fleksi kepala. Saya Deorava Octavian NIM 2003075 akan menjelaskan cara penanganannya. Apabila sudah terkena tortikolis ataupun bayi yang sudah sejak lahir sudah terkena tortikolis, sebaiknya diberikan penanganan secara cepat agar tidak terjadi komplikasi dalam jangka panjang. Cara penanganannya yang pertama yaitu dengan peregangan otot. Gerakan tersebut biasanya dapat membantu memanjangkan otot leher yang mengeras atau pendek, serta dapat menguatkan otot leher pada sisi yang satunya. Pengidap juga bisa melakukan peregangan secara pasif dengan memakai alat penyangga. Yang kedua, menggunakan pemijat leher. Sedangkan tortikolis yang terjadi karena adanya kerusakan pada sistem saraf, tulang belakang ataupun otot, maka salah satu pilihan pengobatan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan pemanas atau pemijat leher. Cara ini efektif untuk meredakan rasa nyeri. Yang ketiga, menggunakan alat penyangga leher. Di samping melakukan peregangan, pengidap juga bisa menggunakan penyangga leher agar posisi leher dapat kembali normal. Selain itu juga dapat juga dengan fisioterapi, yaitu yang meliputi terapi latihan pasif, aktif, resisted, stretching, strengthening, hold relax, contract relax, serta juga dapat menggunakan alat yaitu infrared, TENS, SWD, dan MWD. Sekian dari saya.